Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi qanatil al-mahbubah SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, selamat datang semuanya di channel tercinta kita SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Oke, pada kesempatan kali ini di mata pembelajaran pendidikan agama Islam kita akan membahas tentang toharoh. Nah, sebelum pembahasan kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini, kita dapat memahami ketentuan bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil beserta najis sesuai syariat Islam. Dan adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, serta dapat menjelaskan dan memberikan contoh bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Oke, lanjut ke materi. Oke, pengertian toharoh. Apa sih itu toharoh? Ya, toharoh menurut bahasa artinya ialah suci atau bersuci. Sedangkan toharoh menurut istilah yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis ataupun kotoran yang keluar dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dengan menggunakan air ataupun debu yang bersih. Sesuai firman Allah Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, sesuai firman Allah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Oke. Selanjutnya, tata cara toharoh atau tata cara bersuci. Tata cara toharoh atau bersuci di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mandi. Yang kedua ada wudhu. Dan yang ketiga ada tayamum. Oke, ada yang tahu apa itu tayamum? Iya, betul. Nih, tayamum ialah apa? Toharoh dengan menggunakan debu atau tanah. Yang selanjutnya macam-macam hadas dan najis. Baik. Hadas di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Oke, hadas kecil semua yang menyebabkan atau semua yang mewajibkan seseorang itu berwudu atau semua hal yang membatalkan wudu itu namanya hadas kecil. Sedangkan hadas besar semua yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi itu namanya hadas besar. Yang selanjutnya yaitu najis. Baik, najis di sini dibagi menjadi 3. Ya, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis yang paling ringan. Itu namanya najis mukhafafah. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Dan yang ketiga ada najis mughaladah, najis yang paling berat. Oke, Ibu bahas satu-satu ya. Oke, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ialah najis ringan yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali
ASI atau air susu ibu. Itu namanya najis mukhafafah atau najis yang paling ringan. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Oke, cara mensucikannya sangat mudah, yaitu hanya cukup dipercikkan air suci pada benda yang terkena najis. Ya. Jadi cukup dipercikkan air pada benda yang terkena najis. Itu cara mensucikan najis mukhafafah. Paham? Alhamdulillah. Taib, yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Ya, najis ini berasal dari semua kotoran, entah itu kotoran manusia ataupun kotoran hewan, ya, nanah, darah, bangkai, dan masih banyak yang lain. Ya, itu najis mutawasitoh. Jadi najis mutawasitoh itu najis yang berasal dari kotoran atau nanah atau darah atau bangkai. Itu najis mutawasitoh. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu yang pertama kita hilangkan dulu najis ainiyahnya. Ya, jadi yang pertama dihilangkan najis ainiyahnya. Kemudian lanjut ke proses penyiraman. Kemudian setelah dihilangkan, kita siram dengan air suci dan mensucikan sampai najis ainiyahnya benar-benar hilang. Apa sih najis ainiyah itu? Iya, najis ainiyahnya maksudnya itu najisnya itu tampak, ya, yang tampak itu hilang atau baunya itu hilang, rasanya itu juga hilang. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh. Dan yang terakhir ada najis mughaladoh. Najis ini najis yang paling berat. Nah, najis mughaladoh itu berasal dari anjing dan babi. Jadi semua yang berasal dari anjing dan babi itu termasuk najis mughaladoh. Tuh. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Iya, cara mensucikannya dengan membasuh, ya, benda yang terkena najis itu dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itu cara mensucikan najis mughaladoh, ya. Jadi apa tadi cara mensucikan najis mughaladoh, yaitu dengan cara membasuh benda yang terkena najis dengan dicampur debu sebanyak 7 kali. Salah satunya dari 7 kali itu dicampur dengan debu, itu maksudnya. Oke, insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari Ibu cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu di lain waktu, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha'i wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.